Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita iman, dan dengan keimanan itu kita mampu untuk kemudian melangkahkan kaki kita untuk hadir di Masjid Cokro Aminoto untuk kemudian melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, menuntut ilmu, mencari dan menggali hikmah-hikmah yang berada di dalam Islam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah dan yang kita ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam jannahnya. Amin Allahumma. Tidak lupa kami ucapkan kepada takmir Masjid Cokro Aminoto yang telah menyelenggarakan taklim pada malam hari ini, dan kepada siapapun pihak yang kemudian ikut serta di dalam membantu nyiapkan mic, membantu konsumsi dan lain sebagainya. Dan kepada ibu-ibu dan ummahat, salah satu keuntungan majelis ilmu yang di dalamnya ada ummahat itu, salah satu keuntungannya itu adalah setelah kajian itu kita tidak kapiran, Pak. Setelah kajian itu kita tidak kapiran. Kalau kajian bersama ikhwan, bapak-bapak semua yang hadir, itu rasanya seperti kajian seperti kajian yang tidak pernah turun hujan selama 7 tahun, Pak. Kajian tapi kemarau itu, Pak, airnya tidak ada itu, Pak, sepi. Tapi dengan adanya ummahat itu kita bersyukur, karena dengan adanya ummahat nanti setelah kajian juga ada yang kemudian menatakan, menyiapkan dan lain sebagainya. Jangan diremehkan, Pak, itu ummahat, Pak. Tanpa adanya di lingkup yang sederhana saja di keluarga, kalau kemudian seorang ibu itu sakit, Pak, itu yang merasakan itu adalah seluruhnya, seluruh anggota keluarga, dari bapak-bapak, anak-anaknya ikut merasakan semua. Bapak-bapaknya ada yang ikut ngepel, anak-anaknya ada yang masak dan seterusnya. Maka kekuatan kaum muslimah itu, Pak, kalau kemudian dipola dengan baik, dibina dengan baik, maka sesungguhnya dia akan menjadi sebuah power, kekuatan yang kemudian sangat luar biasa. Maka tidak boleh kita remehkan itu kekuatan muslimah. Imam Asy-Syafi'i itu lahir tanpa adanya orang tua, tanpa adanya bapak, tetapi ibunya mampu melahirkan sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Bukhari pun sama, Pak, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada bapaknya, tetapi mampu menjadikan ibunya tadi menjadikan seperti Imam Bukhari. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam, ketika beliau lahir, usia balita itu dipisah dengan
Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai tumbuh dewasa, dia sudah mulai bisa diajak bicara dan bekerja, baru kemudian dipertemukan oleh Allah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Selama pertumbuhan itu Pak, ya, Nabi Ismail alaihissalam tidak pernah mendapatkan pendidikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tetapi yang kemudian mampu menjadikan sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran Nabi Ismail alaihissalam, ya, itu adalah ibu Pak, muslimah. Maka ini sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 pilar, ya, kekuatan umat Islam. Yang ketiga pilar ini disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Beliau menafsirkan di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 2. Apa bunyinya? Amma yatasaalun, ya, tentang apa mereka orang-orang kafir saling bertanya, ya, anin naba'il adim, yaitu tentang berita yang besar, ya. Jadi ketika ayat ini turun, orang-orang kafir itu membicarakan Pak, mereka saling berdiskusi, ya, dimana di dalam diskusi-diskusi mereka, pembicaraan-pembicaraan mereka itu mereka sangat menyinggung kaum muslimin pada waktu itu, ya, mereka bertanya, berdiskusi itu sambil menjelekkan dan menjatuhkan kehormatan umat Islam, ya. Kemudian anin nabail adim, yaitu tentang berita yang kemudian berita itu sangat besar. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya ketika menjelaskan anin nabail adim, nabail adim ini Pak, maka beliau menyebutkan ada 3, ya, ada 3 hal. Ini kita masih berbicara tentang kekuatan iman, ya. Yang pertama kata Imam At-Tabari, ya, kekuatan yang pertama, pilar yang pertama itu adalah yaitu tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran, anin nabail adim, tentang Al-Quran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga sama Pak, ya, disebutkan di situ yaitu Al-Quran. Ini yang pertama. Pilar yang kedua, ya, yang kedua adalah tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Imam At-Tabari yaitu tentang yaumul qiyamah, yaitu tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat Pak. Maka 3 pilar ini Pak itu adalah, ya, 3 pilar kekuatan umat Islam, ya, Al-Quran, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari akhir, hari kiamat. Makanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik Pak itu, ya, mereka tidak akan lepas di dalam merendahkan umat Islam dan kaum muslimin itu melalui 3 hal ini, ya. Mereka menghina yang pertama Al-Quran, ya, yang kedua adalah Rasul Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah tentang hari kiamat, ya. 3 pilar ini, ya, merupakan 3 pilar kekuatan umat Islam yang akan selalu menjadi objek, ya, menjadi objek pelecehan sepanjang sejarah Pak, ya, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman akhir nanti, ya, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan hari akhir. Pertanyaannya adalah kenapa 3 hal ini, ya, bukan yang lain.
Dan mereka paham betul Pak, kenapa yang dijadikan objek itu adalah 3 ini, ya, bukan yang lain. Ya, karena 3 hal ini Pak, itu merupakan 3 pilar ya peradaban kaum muslimin. Ya. Jadi kenapa Al-Quran yang pertama kali kemudian nantinya akan menjadi objek ya pelecehan ya Al-Quran itu karena Al-Quran itu adalah marja'ul hadar ya, itu adalah pilar peradaban Pak, Al-Quran ya. Jadi kalau kemudian banyak dari generasi-generasi kita hari ini dekat dengan Al-Quran Pak, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah dirugikan di dunia maupun di akhirat ya. Makanya orang kafir dan orang munafik ya, mereka tidak akan pernah rela jika kaum muslimin, umat Islam, orang-orang yang kemudian beriman itu mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka berusaha untuk memisahkan antara umat Islam dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan motivasi yang luar biasa Pak, kaitan kita umat Islam, orang beriman dengan Al-Quran, sampai kemudian beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang kemudian belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Ini adalah sinyal Pak, bahwa Al-Quran itu sangat penting sekali bagi peradaban ya. Ini adalah sinyal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini Pak, kalau kemudian kaum muslimin itu pingin kuat ya, mereka pingin kemudian kembali al-hadar al-islamiyah, peradaban Islam itu muncul kembali, maka jadikan anak-anak kita, generasi-generasi kita itu generasi-generasi yang terbina dengan Al-Quran ya. Dan ujiannya sangat berat Pak. Nanti kalau anak-anak kita sudah hafal Al-Quran, sudah mulai mengamalkan isinya, nanti anak kita akan disebut dengan good looking. Perhatikan Pak ya, maka ini penting sekali Pak ya. Jadi Al-Quran itu adalah qaidatul hadar ya, pilar peradaban yang pertama. Makanya orang kafir dan orang munafik itu tidak akan pernah rela kaum muslimin itu dekat dan terbina dengan Al-Quran. Ini yang pertama Pak ya. Makanya hari ini di Indonesia mudah-mudahan nanti di generasi-generasi kita atau generasi setelah kita itu muncul banyak hufat ya, banyak penghafal Al-Quran yang dimana tidak hanya hafal saja, tetapi kemudian dia mampu mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Ini yang pertama Pak. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah kerasulan ya. Kenapa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu akan terus dilecehkan ya? Karena kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, itu di situ ada manhajul hayah atau minhajul hayah ya, atau minhajul hayah, yaitu metodologi ya, atau taksisul hadarah, metodologi bagaimana caranya ya kemudian umat Islam itu ya membuat apa namanya percepatan peradaban. Jadi umat Islam itu akan mampu kemudian memiliki peradaban yang baik itu ketika mereka satu, Al-Quran menjadi satu tuntunannya. Yang kedua adalah minhajus sunnah, yaitu minhajul hayah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi ya tata caranya Pak ya, metodenya yang digunakan atau manhaj ya, manhaj taksisil hadarah ya, metodologi ya, kemudian taksis ya, membuat peradaban ya. Dua hal ini Pak yang kemudian sangat ditakuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya. Kemudian yang ketiga kata At-Tabari yang ketiga adalah yaumul qiyamah, yaitu tentang hari akhir ya, tentang hari akhir. Hari akhir itu apa Pak kaitannya dengan kekuatan dan pilar kaum muslimin? Orang Pak kalau kemudian dia mengimani hari akhir,
maka dia akan memiliki totalitas pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sering mengaitkan, Pak, akhlak perbuatan itu dengan keimanan. Contoh, di dalam hadis Arba'in nomor 15 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman, Pak, ini kita masih bicara kekuatan iman. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya, dia memiliki dua pilihan ketika berinteraksi kepada saudara-saudara yang lain. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau mending diam. Yang mampu untuk kemudian mengatakan sesuatu yang baik itu, Pak, itu tidak akan pernah muncul kecuali dorongan-dorongan keimanan, ya, kekuatan-kekuatan iman, atau mending diam saja, ya. Makanya kadang saya berhusnudzon, Pak, orang ditanya kok diam, ya, ini sedang falyakul khairan aw liyasmut. Assalamualaikum, itu Pak, diam. Ini falyakul khairan aw liyasmut. Masya Allah, Pak. Boleh kan husnudzon gitu, Pak, ya? Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Ya. Hanya kekuatan iman kepada Allah dan hari akhir yang kemudian dia mampu, Pak, itu memuliakan tetangganya. Ya. Memuliakan tetangga itu mudah atau sulit, Pak? Tetangganya punya ayam, ayamnya main ke tempat kita, ya, kemudian buang hajat di tempat kita, itu loh, Pak, padahal baru dipel. Ya. Kira-kira memuliakan tetangga itu mudah apa sulit, Pak? Kok nggak ada yang jawab, Pak? Ini saya husnudzon ini. Iya, Pak, ayamnya main ke tempat kita baru dipel, itu, Pak. Kadang suara, Pak, kita paling tidak seneng, ya, kadang ada suara yang kemudian paling kita tidak seneng. Suara apa itu? Suara dangdutan, Pak. Pernah dangdutan, Pak, ya? Ya, dangdutan itu kita tidak suka, Pak, misalkan begitu, tapi ya, dinyetelnya seru, Pak, suaranya kencang sekali gitu, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim jarah, muliakan tetangga. Maka konsekuensinya seperti ini, Pak. Jika ternyata ayamnya main ke tempat kita, ya, kemudian buang hajat di situ, atau kemudian tetangga kita, ya, memiliki sesuatu, ya, memiliki pohon, misalkan pohon duren gitu kan, pohonnya kemudian ada sebagian batangnya ke tempat kita, kita yang setiap nyapu, setiap hari nyapu pagi sore karena daunnya itu jatuh ke tempat kita. Kemudian ketika panen kita tidak merasakan sama sekali, Pak. Itu kita disuruh untuk falyukrim jarah, Pak. Ya, memuliakan tetangga, Pak. Ya, memuliakan tetangga. Dan ini tidak akan mampu kecuali orang yang memiliki kekuatan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, tidak akan mampu. Ya, makanya, Pak, banyak istighfar ini, Pak. Astagfirullah, itu kan. Ayam tetangga, gitu kan. Kalau disembelih saya tidak ikut merasakan. Ya. Tapi kalau buang hajat di tempat saya, gitu, Pak. Ya. Ini tidak akan pernah mampu kalau kemudian, ya, bukan dorongan iman, bukan kekuatan iman dalam hati dan dada kita. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan itu tamu, Pak. Ya, muliakan itu tamu. Datang tamu, ya, tidak kabar-kabar dulu, tengah malam jam 9 malam waktunya istirahat, assalamualaikum, gitu, Pak. Kira-kira dibukakan apa tidak, Pak? Hah? Dibukakan apa enggak, Pak? Jam 9 malam itu, Pak. Padahal kita sedang capek, barusan kerja bakti misalkan, ya. Kerja bakti bersih-bersih di Masjid Cokro Aminoto gitu kan. Ngecor misalkan. Ya. Pulang jam 9 waktunya istirahat, tiba-tiba ada yang gedor pintu. Assalamualaikum gitu, Pak.
Di depan pintu nggak dibukakan Pak, pindah ke pintu tengah ya. Assalamualaikum, itu muter Pak, nggak dibukakan lagi ke jendela gitu kan. Assalamualaikum, ini ujian Pak. Ya, tamu kita jadi ujian kita gitu kan. Iya. Dibuka mana ini Pak? Boleh enggak kita ndak jawab? Kalau jawabnya tanggung Mas. Iya. Iya. Dalam sebuah hadis ini kita bicara adab bertamu juga Pak ya. Dalam sebuah hadis itu idza sta'dana ahadukum salasan ya, jika salah seorang di antara kalian itu minta izin Pak sampai 3 kali salamnya. Ya, assalamualaikum gitu kan, 1 Pak. Ini masih 2 kesempatan Pak. Ya, assalamualaikum masih ada 1 kesempatan. Terakhir 3 Pak ya. Kemudian tidak diizinkan ya, falyarji, maka kata Rasulullah SAW pulang itu Pak, pulang Pak. Ini adab bertamu. Dan lihat waktu untuk bertamu itu Pak ya, jangan jam 9 malam, jam 10 malam ya, itu waktunya apa Pak, waktunya untuk keluarga kita ya, untuk anak-anak kita, untuk istri kita itu kan, jam 9 malam. Maka perhatikan betul ya. Dan ini Pak, kemudian ya datang itu orangnya dan hadir di situ, habis itu tidak pulang-pulang Pak, ngobrol gitu kan, ngobrol kemana itu kan, apalagi ngobrolnya itu ghibah gitu kan, bicarakan kejelekan aib orang lain gitu kan, sampai rame, sampai larut, sampai jam 12, sampai yang punya rumah itu sampai gini-gini Pak. Tapi dia tidak paham itu loh Pak ya. Ini berat sekali Pak. Tapi kata Rasulullah SAW, falyukrim dhaifah, tetap dimuliakan Pak ya. Dan ini kita tidak akan mampu melakukan 3 hal tadi ya, kecuali dengan kekuatan iman kepada Allah dan hari akhir ya. Maka totalitas pengorbanan ya, yaumul kiamah tadi, ketika kita beriman kepada hari kiamat tadi Pak, maka sesungguhnya itu ya menyebabkan diri kita, menjadikan diri kita itu pengorbanannya kepada Allah dan kepada agama Allah itu menjadi totalitas ya. Tujuan fokusnya itu di akhirat, bukan ada di dunia ya. Dengan kekuatan iman begitu. Dengan kekuatan iman pun Pak, itu kita mampu untuk menghalangi ya, manusia atau orang-orang untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis arba'in nomor 34 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Ya, fa illam yastati, jika tidak mampu, fa bilisanihi, maka ubahlah dengan lisan kita ya. Domongi Pak ya, jangan berbuat maksiat di sini. Fa illam yastati, jika tidak mampu, maka diapakan Pak? Diapakan? Di hati kita minimal tidak ridho, dan itu dikaitkan dengan iman Pak, kata Rasulullah, wa huwa atraful iman ya. Jadi serendah-rendahnya iman itu Pak, itu kita tidak menerima ya, tidak menerima di dalam hati kita, di dalam batin kita. Kita itu tidak menerima Pak, ketika Presiden Prancis itu menghina Nabi SAW. Apa yang bisa kita perbuat Pak ya, minimal hati kita tidak menerima. Apalagi yang bisa kita perbuat Pak, minimal kita tidak membeli produk-produknya, apalagi menjual produk-produknya ya. Apalagi yang kemudian bisa kita lakukan Pak, kalau kita tidak mampu untuk kemudian ya datang ke sana begitu ya, maka turun ke jalan Pak ya, turun ke jalan, kita suarakan ya, suarakan bahwa kita itu adalah umat yang kemudian tidak akan pernah ridho dan tidak akan pernah rela ketika Nabi kita Muhammad SAW itu dihinakan. Maka 3 pilar ini Pak, itu adalah pilar kekuatan kaum muslimin yang akan menjadi objek penghinaan sepanjang sejarah. 1, Al-Quran, yang kedua kerasulan Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah hari akhir, yaumul kiamah.
Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang masalah keimanan ini, Pak, maka Allah Subhanahu wa taala mengkonsep dalam dua ayat, Pak. Di dalam Quran surat Ibrahim itu, Pak. Ibrahim ayat yang ke-24 sampai ke-25. Dulu pernah kita bahas bersama. Saya ulangi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan itu, Pak. Ya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Ya. Alam taro, apakah kamu tidak melihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah perumpamaan, ya, kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat yang baik, kalimat thayyibah la ilaha illallah, para mufassirin menyebutkan yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, kasyajaratin thayyibatin, seperti, ya, pohon yang baik, ya, seperti pohon yang baik. Beberapa pekan yang lalu sudah kita sampaikan, ya, seperti pohon yang baik. Dan para ulama menjelaskan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Ya, inilah yang menjadikan salah satu kenapa jamaah sudah makan kurma ajwa belum? Sudah, ya? Masya Allah, luar biasa Masjid Sakra Aminato, ya. Ya, inilah yang menjadikan latar belakang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah makan kurma ajwa ini loh, Pak. Kalau belum, ya berarti belum rezekinya, ya. Ya, belum rezekinya. Kalau tidak salah begitu dulu Pak Tamir, ya. Tidak salah gitu, ya. Maka Allah perumpamaan begini, Pak, seperti pohon yang bagus. Bagaimana itu? Asluha sabitun. Ya, keimanan itu, Pak, kalau kemudian sudah menancap di dalam hati, ya, manusia, hati orang-orang yang kemudian beriman sudah menancap itu, Pak, maka dampaknya itu luar biasa sekali, ya. Dari dampak keimanan itu, Pak, seorang Rib'i bin Amr itu mampu menghadiri undangan Raja Persia Rustum. Datang dia sendirian tanpa ada pengawal. Rib'i bin Amr zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang itu, Pak, ke sana, Pak, ya, ke Rustum. Dengan kekuatan keimanan, kaum muslimin, Pak, mampu mengalahkan 300.000, ya, melawan tentara kaum muslimin hanya 30.000. 30.000 berbanding 300.000. Pada waktu itu yang menjadi panglima perang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 30.000, Pak, lawannya 300.000 dan menang. Karena umat Islam itu tidak pernah membanggakan banyaknya jumlah dan canggihnya persenjataan, Pak. Tapi umat Islam itu dia akan kuat itu ketika umat Islam itu menguatkan sendi-sendi keimanan yang berada di dalam hati, ya, maka dia akan menjadi kuat. Dengan kekuatan iman ini, Pak, 300 melawan 1000 ketika perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu perang Badar. Ya, kekuatan iman itu, Pak, itu luar biasa sekali. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan asluha sabitun. Ya, itu kalau iman itu sudah menancap ke dalam hati sanubari manusia, ya, wa far'uha fis sama, maka setiap tujuan, setiap perbuatan, setiap amalan yang akan dilakukan oleh seorang hamba tadi yang memiliki keimanan yang kuat tadi, Pak, itu akan selalu ditujukan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah itu perumpamakan seperti pohon yang selalu menjulang ke atas, ya, tumbuhnya selalu ke atas. Artinya amal-amal perbuatan yang kemudian dilakukan seorang hamba tadi itu hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan iman, Pak, yang kemudian mampu seperti itu. Ya. Dampaknya apa dari itu semua? Ketika seorang hamba itu sudah beriman dan dengan kekuatan iman itu dia kemudian beramal soleh, Pak, maka yang ketiga itu dampaknya adalah tu'ti ukulaha kulahinin biidni rabbiha. Ya. Maka
yang kemudian Allah perumpamakan dan para ulama menyebutkan pohon kurma tadi, itu dia akan melahirkan sesuatu yang baru, Pak. Ya, melahirkan sesuatu yang baru. Apa itu? Yaitu akhlakul karimah. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, sebaik-baik ya seorang keimanan seseorang itu, ya, akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang kemudian imannya itu sempurna, itu Allah kaitkan dengan sesuatu yang baru tadi, Pak, yaitu tentang akhlak. Ya. Jadi kalau umat Islam itu, Pak, memiliki keimanan yang kuat, dia mengamalkan dan tujuannya untuk Allah, Pak, maka dia akan ya memberikan banyak kebaikan kepada orang lain. Tidak ada itu orang lain itu mendapatkan cedera dari lisannya. Ya, dia lisannya tidak akan digunakan untuk kemudian merendahkan saudara-saudaranya. Ya. Maka ini penting sekali, Pak, untuk kita semua pahami. Ya, ini kekuatan iman, Pak. Ya, itu Quran di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai ke-25. Ya. Maka setelah kita kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, maka menjadi pertanyaan penting bagi kita. Ya, ada enggak sesuatu yang baru yang lahir pada diri kita? Ya. Jangan-jangan kita sholat sudah, tilawatul Quran sudah, ya. Kemudian sedekah sudah. Ya, tetapi di saat yang sama kita juga pernah menghibah saudara kita, ya, mengambil hak kehormatan saudara kita. Ya. Jangan-jangan seperti itu, Pak. Maka kalau kemudian itu ada, Pak, maka segera kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua ya tidak akan pernah mampu kita lakukan kecuali dengan kekuatan iman. Ya. Jamaah sholat maghrib Syokro Aminoto yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kekuatan iman ini, Pak, ya, itu kadang ada yang bisa kita realisasikan secara individu dan juga ada yang kemudian tidak bisa kita lakukan secara individu. Ya. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, Allah sering sampaikan, ya, bahwa seorang muslim dan seorang muslimah itu satu dengan yang lainnya itu saling membantu. Ya, satu dengan yang lainnya itu saling membantu. Kalau kemudian sampai ada satu, Pak, ya, yang kemudian keluar dari lisan kita, ya, yang kemudian itu ternyata keluarnya dari lisan kita itu ternyata mengandung unsur kedengkian, ya, kedengkian, kebencian kepada saudara-saudara beriman, hanya berbeda di dalam masalah furu', Pak, maka sesungguhnya dia telah mencederai apa itu? Yaitu tempat keimanan, Pak. Maka di dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ad-Da' wa Dawa itu sebelum beliau mengupas tentang masalah bab keimanan ini, Pak, itu beliau yang pertama kali kupas itu tentang masalah bab hati, tazkiyatun nafas. Ya, tentang masalah tazkiyatun nafas. Bagaimana seorang itu kemudian terbebas dari penyakit-penyakit hati. Ya, ada iri, ada dengki, ada sombong, ada riya dan lain sebagainya. Ya, maka ini menjadi poin penting, Pak, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Sebelum kita beramal lebih jauh lagi, maka kita harus mengevaluasi apakah ibadah-ibadah kita itu mampu melahirkan sesuatu yang baru berupa akhlakul karimah. Kalau ternyata kemudian kajian-kajian yang sudah kita hadiri sudah banyak, amal-amal soleh yang kita kerjakan kok sudah banyak, tetapi di situ ternyata tidak mampu menjadi rem ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya perlu dievaluasi, Pak. Ya, jangan-jangan sholat kita belum sempurna, jangan-jangan tata caranya yang kemudian belum sempurna, jangan-jangan rukunnya atau sunah-sunahnya belum kita sempurnakan. Jangan-jangan ketika kita sholat kita masih mengharapkan urusan dunia. Sholat yang rajin, nak, supaya kamu nanti hidupnya, ya,
hidupnya enak. Ya, sholat yang rajin lah, nanti supaya kamu jadi orang kaya raya. Sholat duha ya supaya mendapatkan rezeki yang banyak. Ya, sholat duha supaya dagangannya laris. Ya, kekuatan iman Pak. Jadi poin daripada kekuatan iman ini adalah tiga hal tadi Pak. Ya, bahwa orang-orang kafir dan orang-orang munafik selalu akan menjadikan tiga pilar kekuatan umat Islam ini ya menjadi objek pelecehan Pak. Yang pertama apa tadi? Satu, Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ya hari akhir atau hari kiamat. Ya, maka kita proses ini Pak dengan baik, kita bina dengan baik ketiga-tiganya ini. Ya, insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan tema kita dengan kekuatan amal. Ya, kekuatan iman sudah, pertama kekuatan ilmu pekan yang lalu, pekan yang lalunya lagi, yang kedua kekuatan iman, dan yang ketiga ini akan melahirkan sesuatu yang baru, yaitu namanya kekuatan amal. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, monggo Pak. Bagaimana kedudukan fadilah amal yang kita lakukan sudah akhirat ya kita tentang fadilah amal. Ulangi Pak. Bagaimana kedudukan fadilah amal, Keutamaan amal bagi ibadah kita yang mestinya tapi kemudian kita niatkan bukan untuk Allah. niat itu juga, tapi ada fadilah amal yang kita tahu. Oh, ya. Ini pertanyaannya tentang masalah rezeki Pak ya. Yang saya lihat juga masalah kesehatan. Oh, masalah kesehatan ketika sholat ya, Masya Allah. Iya. Kadang kan orang bingung Pak ya, Ustaz, saya itu kadang sholat, tapi sholatnya untuk Allah, tetapi juga supaya mendapatkan fadilah-fadilah sholat qiyamul lail itu Pak ya, misalkan begitu, tidak masalah Pak ya, tidak masalah. Yang penting tetap walaupun itu ada fadilah seperti itu, tetap kita adalah intinya itu adalah untuk Allah semua. Kalau kemudian nanti akan terjadi masalah begini Pak, ketika kemudian kita melakukan sedekah misalkan Pak ya, kemudian sedekah pahalanya luar biasa, melimpah, rezekinya akan dimudahkan begitu Pak ya. Nanti ketika dia sedekah tapi niatnya hanya untuk mencari fadilah itu saja dan bukan karena untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti keikhlasannya akan diuji. Aku sudah sedekah kok setiap hari kok masih segini terus ya, gitu Pak. Ya enggak? Ya, saya sudah sholat duha setiap pagi kok tetapi daganganku kok sepi ya, gitu Pak. Ya. Maka walaupun kemudian ada fadilah-fadilah tentang keutamaan amal begitu, maka hati kita itu ketika beribadah harus tetap untuk kemudian tujuannya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita Pak ketika ibadah itu bukan di dunia, tetapi di akhirat sana. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya enggak masalah ya. Bagus. Satu lagi. Silakan. Kita harus sama tetangga ya kan. Ya. Tapi kalau tetangga kita maunya merengkel kayak gitu. Iya. Ini pertanyaannya mewakili yang lain Pak ya. Ya, pertanyaannya mewakili yang lain. Maka begini Pak, kita harus betul-betul sadar ya bahwa umat Islam ba'dukum li ba'din dijadikan sebagian dari sebagian yang lain itu adalah fitnatan, sebagai ujian. Ya, sebagai ujian, makanya Allah di dalam ayat itu mengatakan atas biruna, apakah kalian itu termasuk orang-orang yang bersabar? Bisa jadi Pak, Allah memberikan rizki tetangga kita yang cerengkel tadi ya, itu karena Allah ingin memberikan pahala yang tanpa batas, dan pahala yang tanpa batas itu adalah pahala kesabaran. Maka sabar Pak.
tetap dimuliakan. Satu. Yang kedua, yang pertama kali biasanya Pak, ketika turun hujan dan kita punya jemuran, yang pertama kali melihat adalah tetangga kita. Ya, kalau kemudian itu hujan dan turun, biasanya tetangga kita walaupun cengkel, tetap mereka membantu kita, Pak. Ya enggak? Dua. Contoh lagi, misalkan ketika kebakaran, Pak, naudzubillah min dzalik ya. Yang pertama kali melihat dan paling bereaksi itu adalah tetangga kita, Pak. Kenapa? Supaya kebakarannya tidak merembet itu loh, Pak. Wih, jangan sampai merembet itu kan? Iya. Maka tetangga kita yang kemudian akan menyelamatkan kita pertama kali. Ini salah satu hikmahnya begitu, Pak. Ya, jadi memang kita harus betul-betul bersabar, Pak ya. Dan kata Rasulullah memang dikaitkan dengan keimanan, betul itu, Pak. Ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya falyukrim jarah, itu kan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan itu tetangga kita. Ya. Saya baru tahu kalau ada tetangga cerengkel, Pak ya. Ya, yang saya tahu ada tetangga dekat dan ada tetangga jauh. Ya, mungkin bisa jadi juga begitu, Pak. Ya, karena ketika kita hidup bersosial, Pak, itu ujiannya luar biasa. Ya, ujiannya berat dan ujiannya luar biasa. Ya, karena tidak semua kemudian tetangga kita itu sesuai dengan harapan kita, Pak. Ya, betul. Kadang ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, dan itu bagian daripada ujian, ya. Ujian. Dan tetangga itu salah satu faktor, ya, salah satu faktor yang membuat seseorang itu bahagia. Itu tetangga, Pak. Ya. Kalau tetangganya yang cerengkal tadi itu sebenarnya sudah mengusik kebahagiaan kita, Pak ya. Ya, maka sabar, Pak ya, sabar. Ya, nanti kalau kemudian ada yang cerengkel lagi, datang silaturahimi begitu kan, ngobrol, bawa gula, bawa minyak goreng gitu kan, datangi, assalamualaikum gitu ya, sambil dirayu-rayu itu Pak, jangan cerengkel lagi ya. Gitu. Ya, sementara gitu dulu Pak, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.